tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan melaksanakan pengetesan. Ada dua macam barang. Yang pertama adalah anti cukur, yang kedua adalah anti kulit. Semoga saja bisa mendatangkan rezeki. Dan saya kira kita mulai, Pak. Ditutup dulu, Pak. Tutup. Oke, jadi ini ada sedikit panjang ya, mungkin 10-15 menit saya memberikan sedikit pengarahan ya, karena kemarin saya ada minta teman-teman kita, member-member kita, saudara member kita yang terutama di Provinsi Sulawesi Selatan ini ya, di Makassar sini untuk hadir ya. Karena saya lama sekali tidak mendengar suaranya ya. Karena banyak sekali di sini member, mungkin hampir 100 juga ada. Jadi seperti tadi saya sampaikan di bawah juga ya, saya sudah sampaikan ya, bahwa kita PT Sakti ini tetap eksis, tetap berjalan ya. Bahkan kita ini sudah perkembangannya luar biasa ya selama 2 tahun ini. Kita baru ulang tahun kemarin ya, 21 Agustus 2022 ya. Kemarin kita ada file test ya di PT Sakti Maluku ya. Saya datang bersama Bapak Obay Sobari ya. Kita punya otoris dari Timur Tengah. Beliau juga komisaris di PT Sakti. Ya. Kemarin waktu di Maluku itu kita tes kurang lebih hampir mungkin ada sekitar 70 ya objek. Hampir 70 objek termasuk antikasi. Memang ya namanya objek itu kan 1 berbanding 10 juta ya. 1 berbanding 1 juta, 1 berbanding 10 juta. Makanya member ini sangat dibutuhkan untuk saling bekerja sama ya. Semakin banyak semakin bagus, karena member ini kan semua dibekali oleh ilmu ya. Nah, terus untuk teman-teman ya, di Makassar di sini terutama ya, teman-teman kayak Pak Haji Idris kan orang lama di PT Sakti ya, Pak Haji Haris ya. Dan lain-lain sebagainya. Saya tidak kenal satu persatu mana yang sudah member, mana yang sudah belum ya. Pak Haji Mustaqim juga, beliau juga member PT Sakti ya. Jadi teman-teman sebelum terlalu melirik kiri dan lirik kanan ya, tolong pelajari dulu status perusahaannya. Dalam arti begini ya, dia sebagai perusahaan antikan bagaimana dengan perizinannya, itu yang paling utama Bapak Ibu ya. Perizinannya itu apakah mencakup bisa menerima dana dari luar negeri atau bisa menampung sejumlah uang besar. Bapak Ibu di sini melihat list harganya barang antikan ini kan luar biasa ya. Tidak ada yang cuma ratusan juta atau mungkin cuma miliar, nggak ada. Bahkan itu semua sudah rata-rata triliun harganya ya. Perlu kita ketahui uang 1 triliun itu banyak Bapak Ibu ya. Kalau kita misalnya taruh di kontainer 60 feet itu 1 triliun itu 1 kontainer 60 feet. Gimana kalau kita transaksi contoh misalnya nggak usah jauh-jauh deh, ini anti cukur saja yang nilainya 20 triliun untuk LC Timur Tengah, itu 20 kontainer Bapak Ibu taruh di depan sini, mungkin macet satu jalan di seberang, itu tidak bisa lewat mobil semua. Itu hanya pun angkut uang untuk anti cukur saja. Nah sekarang logikanya ini kira-kira perusahaan itu yang bagaimana yang bisa menampung dana seperti itu, perizinannya bagaimana? Kalau kita di PT Sakti di sini ya, perizinannya semua bisa kita taruh di website. Kita taruh di website dan itu bisa dicek. Ya, kita melengkapi semua itu. Jadi termasuk menampung dana besar dari konsorsium ya. Karena kita perusahaan ini sebagai perantara Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada satupun pribadi atau perusahaan yang bisa membayar barang antik itu, tidak ada. Ya. Tidak ada pribadi atau perusahaan yang bisa membayar barang itu. Kalau misalnya kita mendengar mungkin orang punya harta 100 triliun atau 200 triliun, uang itu bukan untuk bayar barang antik Bapak Ibu. Ya, itu hanya berupa aset saja. Nah, jadi sebenarnya yang bisa membayar barang antik ini adalah konsorsium ya, yang terdiri dari banyak sekali negara ya, mungkin ada puluhan negara. Nah, itulah dana yang dipakai untuk membayar barang antik ini. Sekarang pertanyaan saya, siapa pribadi di sini yang bisa menampung dana itu? Tidak mungkin. Ya, 10 miliar saja masuk ke rekening Bapak. Besoknya langsung OJK telepon, PPATK langsung datang. Ya, ke blok dananya. Ya, perusahaan itu ada batasnya. Ya, saya tidak tahu berapa ya, seberapa besar yang dana tampungnya. Setahu saya itu mungkin 100 miliar mungkin masih bisa tampung ya. Kalau mungkin tampung 100 miliar, lebih dari itu sudah tidak bisa. Jadi artinya seperti ini. Bapak Ibu di sini ya, terutama para member kami yang member PT Sakti yang hatinya bercabang, maaf ya saya sengaja saya bicara di sini yang hatinya terlalu bercabang sana sini. Begini saja Bapak, perlihat saja ya. Kira-kira pikirkan saja, Bapak ikut perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, regulasi keuangan, regulasi perusahaannya seperti apa? Artinya izin dari perusahaannya seperti apa? Apakah
kita menemukan objek, ini contoh ini ya, anti cukur, ini nilainya 20 triliun ya, atau perusahaan lain nilainya berapa ya. Kita dari LC Asia harganya juga lebih tinggi ya, kurang lebih seperti itu juga. Sekarang ini dana 20 triliun, oke, dananya ada dari konsorsium. Kira-kira kita bisa mampu nggak dana ini? Pertanyaan saya seperti itu. Kalau sekiranya yang kita tidak yakin dengan perusahaan tersebut, ya kita tidak perlu bertanya lagi gitu. Kita hanya tanya, misalnya contoh, ada perusahaan yang mendirikan barang antik, Bapak tanya saja, bisa saya lihat aktenya? Kalau PT Sakti tidak usah tanya aktenya Bapak Ibu, tinggal buka saja website www.sakinterasional2020.com. Di situ akte pendiriannya kita pampang. Benar Pak Haji Idris, Pak Haji Mustaqim, Pak. Ya, Pak Selamat ini beliau salah satu direksi kita yang Deputy General Manager ya, beliau yang paling sering buka website kita ya, yang selalu menyarankan teman-teman untuk buka website kita. Ya, kita pampang di situ, kita jelas semua. Jadi kita juga ada KBLI-nya ya, perizinan KBLI itu kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya, izinnya ada. Nah, maksud dari semua ini ya, maksud saya ya, Bapak-bapak Ibu member, terutama member kami PT Sakti ya, banyak member lama di sini ya, member PT Sakti. Saya sengaja datang hari ini, saya mau teriak-teriak nih Pak. Ya, agar teman-teman sadar gitu loh. Sebenarnya perusahaan yang Bapak ikuti ini bagus apa enggak gitu kan. Jadi saya PT Sakti ini di Makassar ini hampir 2 tahun juga ya. Jadi begitu PT Sakti ada, Makassar ini sudah ada member ya. Tadi Pak Haji Haris bilang dia salah satu member pertama di PT Sakti Sulawesi Selatan. Benar, saya akui itu ya. Nah, tapi setelah dari PT Sakti dia juga pergi hijrah kemana-mana ya. Ya, tapi tetap aja PT Sakti yang sayang sama dia, orang lain belum tentu sayang sama dia. Nah, tapi inilah perusahaan yang benar yang Bapak ikutin Pak ya. Kita punya perizinan lengkap. Sekarang gini, barang kita tes lulus 20 triliun. Dari RC Timur Tengah, mana perusahaan kamu yang saya pakai untuk tampung uang ini, yang uang ini masuk? Tentu dia cek dalam perizinannya. Ya, yang saya tahu di Jakarta itu yang punya izin untuk menampung dana besar itu PT Sampurna ya. PT Sampurna bukan Sampurna Anti Konsorsium Internasional, beda ya. PT Sampurna TBK itu punya sendiri lagi dia. Nah itu dia bisa. Ya, ya Bapak bisa cek perusahaan mana yang bisa nampung dana itu. Nah hari ini PT Sakti punya izin itu Pak. Bapak boleh cek di akte kita. Kita punya izin untuk menerima dana itu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak ada namanya pribadi atau perusahaan yang bisa membayar barang antik itu yang harganya luar biasa triliunan ya. Tapi yang bisa bayar itu hanya konsorsium dengan dana kolateralnya. Nah, tentu kita butuh tampungan dong dana itu masuk. Ya walaupun itu dana nanti dibagi oleh seluruh member kita yang ribuan ada di seluruh NKRI dan luar negeri itu, tapi kan kita butuh sumber satu. Apa nih buat nampungnya? Mau transfer kemana? Kan tidak mungkin dia transferin satu-satu. Nah, disinilah Bapak Ibu harus pelajari. Jadi mana perusahaan yang kira-kira baik apa enggak ya. Ini saja, siapa bilang dia punya perusahaan antikan, suruh keluarkan aktenya. Boleh nggak saya lihat aktenya? Di situ saja kita pelajari. Karena saya Bapak Ibu di sini orang-orang pintar semua ya, apalagi di Makassar ini sekolah paling dikit S2 ya. Kalau saya mah sekolahnya nggak pakai S. Tapi jangan salah Bapak Ibu yang di perusahaan antikan di PT Sakti ini ya, Bapak Ibu menjadi member itu tidak ada di mata kuliah ya. Mungkin kuliah itu orang university itu sampai S3 saja atau dokter kan. Di PT Sakti ini ada S4-nya. Ya benar, kita sudah ada banyak profesor yang gabung di PT Sakti. Saya bilang Bapak Prof memang sudah terakhir ini ya, tingkat pendidikan sudah terakhir, sudah dokter ya, profesor ya. Tapi di PT Sakti ini S4. Tidak ada pelajaran di luar universitas. Nah itu yang mau saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu ya. Nanti siapapun yang membernya PT Sakti ya, apa yang member lama sih, tolong sampaikan ke teman-teman yang lain Pak. Saya kemarin undang kok teman-teman member di sini agar hadir ya, biar saya kasih pencerahan, biar mereka paham perusahaan mana yang bagus yang mereka ikutin. Tidak apa-apa mereka mau ikutin perusahaan mana pun terserah. Yang penting Bapak pastikan dulu. Tiba-tiba Bapak dapat antikan misalnya dari perusahaan A misalnya, tiba-tiba transaksi, terus dananya mau ditabung kemana? Ujung-ujungnya Bapak cuma terima yang sering kita dengar itu hanya 20M, kemudian berikutnya jeblok dananya 20 miliar saja. Kalau dibagi ribuan member PT Sakti, emang satu orang dapat berapa Pak? Ratusan ribu saja, berapa juta saja. Tidak ada yang kita bisa nikmati sampai triliun-triliun Pak, karena dana itu tidak bisa ditampung perusahaan itu, tidak resmi. Akhirnya geblok dananya itu ke bank. Jadi begitu Pak Haji. Ya, silakan dipelajari ya, Bapak ini kan pasti paham kan ya perizinan seperti itu. Jadi teman-teman silakan saja ya di member-member kami yang di Sulawesi Selatan mau kiri kayak kanan kayak ya kan, ya terserah ya kan. Yang jelas
silakan pelajari saja aktenya. Kalau dia punya perusahaan antik, mari kami lihat aktenya dulu. Kira-kira perusahaan itu resmi apa enggak? Maksudnya, ya mungkin dia perusahaan antik kan resmi, tapi perizinannya itu ada nggak itu perizinannya untuk ya KBLI-nya ada. Kalau kita PT Sakti bahkan kita menarik member juga ada izinnya, benar Pak DJM. Kita punya 10 KBLI kita lengkap semua ya. Termasuk transaksi barang antik metal itu kita juga lengkap semua, ada lengkap semua. Jadi itu saja yang utama. Kalau konsorsium yang membayar itu banyak, Bapak Ibu, banyak sekali ya. Kita saat ini kan memang ada beberapa konsorsium yang masuk ke PT Sakti, termasuk Pak Obaib ini ya dari Timur Tengah ya. Tapi ada banyak. Cuma mereka yang jadi pertanyaan saya setelah kita ketemu bareng, bisa nggak perusahaan di sini atau pribadi di sini bisa menerima dana itu aja. Kalau nggak ada ya sama aja, iya kata orang kan. Oke, saya rasa cukup. Ada yang mau tambahkan Pak Haji? Nah di sini kan ini ya. Kemarin kita ini loh di apa namanya teman-teman wartawan di Maluku itu pada datang. Mereka kita ini ya, masuk berita ya, makanya saya ikut juga itu. Jadi teman-teman dari media dari Maluku itu pada datang. Ya tadinya nggak percaya kalau ada perusahaan antikan. Akhirnya kami datang, kami sampai. Iya banyak dari 6 media kalau